kategori ya. Jadi kalau semua bahan yang tidak kritis, ya, misalnya bahan yang dinamakan dengan tidak kritis atau positif list itu adalah bahan yang tidak perlu sertifikasi halal, yaitu terkait dengan kecukupan dokumen bahan. Kalau bahan kritis yang wajib sertifikasi halal itu adalah bahan yang sembelihan, ya, kemudian bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya karena prosesnya rumit ya, atau karena bahan ditambah dengan bahan aditif, atau bahan dengan proses rumit ya, atau bahan yang banyak atau bahan yang banyak bahan aditifnya, misalnya flavor. Ya, kemudian ada lagi yang bahan kritis tidak wajib sertifikasi halal. Itu contohnya adalah misalnya kalau selai yang kita masak secara di rumah ya, itu masak sendiri. Misalnya hanya dengan mendidihkan saja buah-buahan gitu ya. Kemudian santan ya yang kita proses sendiri. Nah, itu bahan kritis tidak wajib sertifikasi halal. Contohnya misalnya yang sate Bandeng. Nah, sate Bandeng itu kan ada santan ya. Nah, santannya itu tidak dengan santan yang dibeli misalnya Sunkara seperti itu. Kalau Sunkara kan sudah ada bahan tambahannya ya, ada bahan pengawet, ada bahan tambahan lain yang membuat dia awet gitu ya, dan ada rasa flavornya gitu. Tapi kalau bahan santan yang kita beli di pasar, karena dia itu adalah bahan kritis yang tidak wajib sertifikasi ya, karena dia mudah busuk juga ya. Nah, kemudian ini contohnya ya untuk sertifikasi halalnya. Kemudian bagaimana cara kita melihat halal, sertifikasi halal di himpuhalal.go.id. Kemudian terkait dengan ini adalah informasi-informasi di sertifikat produk ya. Oke. Kemudian kalau terkait dengan produk, dan yang penting adalah ini ada 7 poin, yaitu simbol produknya, kemudian karakteristik atau profil sensori dari produk, kemudian bentuk produknya seperti apa ya, tidak boleh menyerupai misalnya bahan-bahan produk-produk yang mengarah pada kekufuran seperti itu ya. Kemudian merek atau brandnya ya. Kemudian contohnya kalau merek atau brand tidak boleh ada kandungan misalnya root beer. Nah, root beer itu tidak boleh. Atau misalnya bakso mercon seperti itu nggak boleh ya. Jadi menggunakan nama-nama yang baik. Kemudian ada kadar etanol. Sudah dijelaskan kadar etanol yang jelas bukan dari minuman, bukan dari industri yang menghasilkan minuman alkohol. Kemudian kadar etanolnya kurang dari 0,5%. Kemudian produk kosmetik ya, khusus untuk produk kosmetik, jadi yang tidak waterproof. Kalau misalnya waterproof ya berarti harus ada di kemasannya, harus tercantum bahwa produknya adalah waterproof, sehingga ketika berwudu maka seseorang itu bisa tahu, oh ini harus dibersihkan dulu ya sebelum wudu. Kemudian ada produk yang dikemas ulang. Nah, ini aturan-aturannya sudah ada di sini ya. Ini adalah sumber pustakanya. Oke, sekarang saya masuk ini sampai produk ya. Nah, sekarang saya masuk selanjutannya adalah selain produk ya, itu ada proses produksi, kan ada bahan, produk. Nah, sekarang produksi ya. Produksinya itu bagaimana? Nah, itu yang ini ada produksi ya, atau fasilitas produksi. Kemudian masuk ke prosedur tertulis aktivitas kritis ya, dan kemampuan telusur sampai ke poin ke-11. Nanti kita sedikit demi sedikit ya, jadi nggak hari ini selesai juga nggak apa-apa ya. Oke, saya masuk ke ini. Oke. Ini yang teman-teman lihat adalah yang apa nih? Ini coba menggerakkan grup Oke. Jadi kita masuk ke poin selanjutnya ya, di fasilitas produksi. Nah, untuk fasilitas produksi ya, berarti semua semua fasilitas yang digunakan itu harus tercantum ya. Jadi semua lini produksi yang digunakan, baik itu milik sendiri maupun yang sewa ya, ini harus
cantumkan ya di dalam sertifikasi. Kalau yang teman-teman dampingi kan satu ya, berarti cuma satu. Itu nanti letaknya di lokasi ya, lokasi produksi. Tapi kalau misalnya dia punya banyak ya, berarti di lokasi produksi itu nanti dia dicantumkan lebih dari satu gitu ya. Nah, di sini mencakup apa saja? Berarti mencakup ya semua bangunan termasuk di dalamnya ya, termasuk mesinnya, nanti termasuk ada peralatan-peralatan apa saja yang digunakan untuk produksi ya, itu harus dicantumkan gitu. Nah, kalau di kandungan halal itu di mana? Di bagian outlet ya, di bagian outlet sama di bagian pabrik. Nah, kalau di bagian pabrik itu kan kalau yang saya minta teman-teman cuma satu ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman misalnya nanti bergerak di bidang halal ya, bidang kerjanya di bidang halal, maka ya kalau mendampingi lebih perusahaan yang besar, maka ya harus dicantumkan lebih dari satu ya, maupun dia contohnya misalnya McDonald. McDonald itu kan punya outlet banyak. Jangan McD deh, apa ya? Ya McDonald ya, itu yang mudah lah. McDonald itu punya cabang itu banyak. Nah, apakah semuanya itu didaftarkan? Iya, gitu ya. Jadi misalnya yang di Serang ada satu, di Jakarta ada 5 misalnya. Yang dicantumkan tempat produksinya, tempat semua yang disertifikasi semuanya dicantumkan, alamatnya di mana gitu ya, alamatnya di mana, lokasinya di mana, seperti itu tuh dicantumkan gitu. Termasuk nanti yang terkait pun ya, misalnya kan ada juga misalnya saya punya cabang ya, misalnya warung makan itu punya cabang. Nah, kalau yang disertifikasi dia mau sertifikasi, maka semuanya harus disertifikasi gitu. Makanya saya kemarin menyarankan teman-teman hanya satu saja. Kenapa? Karena itu lebih mudah. Kalau misalnya pelaku usaha yang sudah punya ini ya, cabang lebih dari satu, maka semua harus didaftarkan. Dan yang jadi kunjungannya tidak hanya sekali di tempat itu, tapi di tempat yang lain juga. Kenapa? Harus memastikan bahwa kalau di tempat ini itu sudah menjaga kehalalan produk, yang di tempat lain juga sama, harus seperti itu. Jadi manajemennya harus sama. Nah, itu yang susah gitu ya. Makanya kalau untuk pendaftaran yang yang bisa yang lebih mudah ya, nanti untuk latihan, nah itu yang satu outlet saja, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti untuk fasilitas ya, ini nanti kita bisa bedakan ya. Kita bisa bedakan menjadi dua. Yang halal dedicated itu adalah khusus, harus untuk produksi halal. Nah, kemudian yang kedua bisa sharing fasilitas, atau di sini yang bisa sharing gitu ya. Nah, kalau yang halal dedicated artinya dia hanya digunakan untuk produksi halal ya. Ini contohnya beberapa yang digunakan adalah di rumah potong hewan. Jadi rumah potong hewan itu khusus untuk kalau misalnya sudah sertifikasi halal ya, maka dia tidak boleh lagi untuk memotong selain hewan-hewan yang dihalalkan, seperti itu ya. Kemudian tempat produk olahan daging, misalnya penggilingan daging bakso ya. Nah, ini juga harus dijaga ya, supaya tidak ada kontaminasi. Kadang-kadang gini juga, kadang-kadang gini, kalau misalnya ada yang iseng ya, nah dia mau giling daging tapi bukan yang daging hasil sembelihan halal ya, misalnya daging yang lain ya, dari asalnya hewan haram. Nah, itu kalau misalnya, nah ini tidak boleh ya, karena di sini halal jadi harus digunakan untuk produksi halal saja gitu ya. Kemudian dapur ya, dapur itu bisa restoran, catering, itu harus halal dedicated, tidak boleh sharing ya. Sharing itu artinya apa? Sharing itu artinya bisa digunakan ya, jadi misalnya fasilitasnya ini sama-sama, misalnya kita dalam satu ruang produksi, yang bagian produksi sini misalnya itu digunakan untuk yang yang bukan halal ya, yang sebelah lainnya digunakan untuk halal, itu sharing
contohnya misalnya gudang. Nah, gudang itu ya, gudang misalnya gudang ini deh, gudang sarden sama gudang yang daging yang sudah dikemas ya, yang sudah dikemas yang kaleng. Nah, itu kan ada juga yang pork ya, yang bacon gitu. Nah, ini bisa sharing gitu ya, gudangnya itu bisa sharing, itu artinya seperti itu. Jadi halal dedicated dan sharing fasilitas ini bisa digunakan bersama. Nah, ini kalau yang untuk digunakan bersama itu harus menjamin tidak ada kontaminasi apapun. Jadi di set ya, ruangannya di set sedemikian rupa atau mungkin alatnya di set sedemikian rupa supaya tidak ada kontaminasi. Misalnya karyawannya itu harus khusus, jadi nggak boleh saya habis menghandle produk yang A, kemudian saya menghandle produk yang B, padahal produk yang B ini produk yang tidak halal, misalnya gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi manajemennya harus disetting ya. Terus misalnya dari penggunaan apa tuh namanya? Misalnya menggunakan kerat. Kerat itu wadah yang besar ya. Kerat misalnya kalau biasanya kan kalau kerat itu digunakan untuk menampung ini nih buah-buahan misalnya gitu. Buah-buahan itu ditampung di kerat atau wadah yang besar ya. Nah, ini digunakan fasilitasnya. Jadi kerat ini yang satu kadang-kadang dipakai untuk yang produk A, kemudian kadang-kadang dipakai juga untuk produk B. Nah, ini ganti-gantian. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi maksudnya sharing fasilitas walaupun itu di gudang yang sama ya, lokasi penyimpanannya itu kan terpisah. Maka kerat yang tadi digunakan untuk membawa ya, itu harus beda juga gitu. Jadi tidak boleh, harus menjamin tidak ada kontaminasi. Termasuk orangnya, termasuk wadahnya itu nggak boleh sharing walaupun gudangnya sharing gitu ya. Nah, ini kalau kontak dengan bahan, bagaimana kalau kondisinya nanti sharing fasilitas tapi kontak gitu ya. Contohnya misalnya di freezer lah, di gudang misalnya. Nah, di gudang itu gudang produk kering, tapi nggak sengaja dagingnya itu kontak gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Walaupun memang sudah dipisahkan tapi jangan kontak gitu. Nah, kalau kondisinya adalah kontak ya, maka harus bebas babi ya. Misalnya sapi dengan ayam, daging sapi dengan ayam, daging sapi dengan daging misalnya gitu nggak apa-apa ya. Jadi harus bebas babi. Kemudian pencucian itu bisa dilakukan sebelum produksi halal atau jika terkena najis. Jadi kalau terkena najis ya, maka bisa disucikan dahulu baru digunakan untuk produksi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya produknya ini sudah terkena misalnya babi ya, terkena najis lah, najis berat misalnya, maka ya harus disucikan dengan syariat ya, harus disucikan dengan ketentuan syariat gitu ya, sampai dia suci bebas dari najis baru boleh digunakan. Nah, ketika sudah digunakan, maka apakah boleh digunakan untuk babi lagi? Itu sudah tidak boleh ya, karena kan sudah disucikan seperti itu. Nah, kemudian kalau kondisinya tidak kontak, misalnya bacon di dalam kaleng dengan sarden dalam kaleng, itu kan tidak kontak ya. Nah, ini boleh bersama-sama ya, boleh bersama-sama asalkan tidak ada kontaminasi silang seperti itu. Tadi contohnya saya contohkan gudang. Nah, kalau yang kondisinya kontak ya, tapi dia harus bebas babi, tidak boleh ada kontak dengan babi seperti itu. Nah, ini ada kasus juga kalau misalnya fasilitas kontak dengan bahan atau produk, misalnya adalah pada penimbangan, tangki mixer gitu ya, pipa, kemudian peralatan untuk sampling, misalnya pipet ya, kemudian gudang transportasi dingin untuk daging dan produk olahannya, dan peralatan yang digunakan untuk mencuci. Ini bisa, nah ini syaratnya adalah harus bebas babi dan tidak pernah kontak dengan babi seperti itu. Jadi misalnya kita wadah untuk menimbang, misalnya
apa ya, neraca ya. Kemudian tangki untuk mixing, misalnya mau buat adonan kue. Nah, mixernya ya, ini kondisinya harus bebas babi dan tidak pernah kontak dengan babi. Nah, jika terjadi maka seperti apa? Maka tadi seperti saya bilang harus dibersihkan dulu, baru bisa digunakan. Tapi kalau misalnya sudah bersih, apakah bisa digunakan lagi untuk kontak dengan babi? Jadi nggak boleh, gitu ya. Nah, potensi kontaminasi itu bisa dari bahan. Pertama dari bahan bakunya ya, dari asal bahannya dulu. Jadi potensinya bisa dari asal bahannya, jadi harus dicek bahannya ini betul nggak dari sapi, dari ayam, seperti itu. Kemudian bahan pencuci atau media validasi pencucian. Jadi bahan pencuci seperti sunlight, bahan pencuci piring seperti itu ya, itu juga bisa menjadi media untuk kontaminasi ya. Jadi perlu diperhatikan bahan ininya ya, bahan pencucinya. Kemudian media validasi pencucian. Jadi kan kalau setelah mencuci pasti kan dicek lagi nih, dicek lagi apakah sudah bersih atau enggak. Biasanya dengan menggunakan swab. Ya, jadi swab itu tidak hanya di corona saja ya untuk cek ini, tapi di halal juga. Jadi dicek biasanya bekas pencucian itu di swab, nanti dimasukkan ke dalam PCR. Nah, nanti ada DNA babi atau tidak. Seperti itu. Ya. Kalau pencucian biasanya lebih ke ini bukan DNA ya. Tapi lebih ke bahan kimianya. Ya ada atau enggak gitu. Ya, nanti tapi bukan PCR kalau bahan kimia ya. Kemudian kontaminasi juga bisa dari personel, dari orangnya. Nah, orangnya ini misalnya sedang produksi, ternyata ada hewan yang masuk ke ruang tamu. Akhirnya si karyawan ini dulu megang dulu gitu ya, misalnya, atau mau ngusir dulu tapi harus megang si hewannya gitu. Berarti kan posisinya tangannya ini terkena najis, ya kan? Nah, harus disucikan, harus mencuci tangan dulu sebelum dia proses produksi, sebelum dia megang bahan, sebelum melakukan proses produksi, seperti itu ya. Jadi memang harus, jadi beberapa itu kalau misalnya nanti teman-teman, saya tuh pernah menjumpai ada yang curhat gitu ya ke saya, kalau misalnya di Sumatera ya, Sumatera itu di Sumatera itu kan Sumatera apa saya lupa, di Padang ya, itu kan penghasil rendang terbesar ya. Nah, tetapi di sana kan di sana UMKM ya, usaha kecil, usaha mikro dan kecil. Nah, beberapa memang di sana ada yang kalau di sana kan anjing itu banyak ya untuk menjaga rumah seperti itu. Nah, bisa jadi ada potensi anjing itu masuk ke ruang produksi jika ruang produksinya itu misalnya lalai tidak ditutup seperti itu. Nah, ini kan menjadi potensi kontaminasi untuk bahan seperti itu. Ya, jadi ini tuh bisa masuk ke dalam. Termasuk juga misalnya ada personel itu misalnya dari kamar mandi ya. Dari kamar mandi kemudian pakai baju yang biasanya dipakai di dalam pabrik. Nah, jadi kan ini ada kontaminasi, bisa jadi kontaminasi najis, ya kan? Nah, ini dibawa ke ruang produksi. Habis dari kamar mandi, mungkin kecipratan ya, akhirnya dibawa ke kamar mandi, akhirnya dibawa ke ruang produksi. Bisa jadi kan ada kontaminasi ke bahan, bisa kontaminasi nanti ke bahan yang diproses. Nah, itu kan menjadi potensi juga, yaitu dari personel. Kemudian kontaminasi dari peralatan produksi, bisa jadi misalnya dari alat produksinya memang tidak bersih sebelum digunakan, misalnya ada najisnya seperti itu ya. Atau peralatan pencuci atau peralatan produksinya itu misalnya mengandung cat gitu ya. Misalnya ada catnya ngelupas gitu. Kenalah ke bahan. Nah, itu juga menjadi potensi kontaminasi. Kemudian peralatan pencucian tadi ya. Peralatan pencuci misalnya menjadi potensi kontaminasi, dan peralatan sampling juga menjadi potensi kontaminasi. Misalnya kita melakukan swab ya, pertama di meja, kemudian
lupa nih belum dibersihkan, ya akhirnya digunakan untuk swab di wadah di wadah penimbangan misalnya gitu. Nah, dia kan menjadi kontaminasi selanjutnya seperti itu. Nah, ini harus bebas najis. Tadi ya, ini wadahnya harus bebas najis seperti itu. Nah, jika terjadi maka harus dibersihkan. Jika terjadi kontaminasi maka harus dibersihkan dulu sebelum digunakan. Kemudian ada kasus yang kedua, jika fasilitasnya ini tidak kontak dengan bahan, misalnya gudang ya, gudang bahan atau gudang produk kering, tadi contohnya gudang sarden misalnya gitu ya. Kemudian ada ruang sampling, transportasi produk kering terkemas. Nah, boleh digunakan bersama ya dengan bahan, namun harus menjamin tidak ada kontaminasi. Jadi gudang itu bisa digunakan bersama, asal ya ditata. Contohnya seperti ini ya, dipepak-pepakin yang mana yang daging A, yang mana daging B, yang mana daging yang lain-lain. Nah, jika bahan atau produk disimpan dalam kondisi yang terkemas dengan baik, jika penyimpanan bersama dengan bahan haram atau najis, maka bahan halal baru bisa dibuka di area produksi agar tidak terkontaminasi. Jadi, kalau mau membuka, misalnya di sini untuk penyimpanan sarden ya, satu lagi penyimpanan ini bacon ya, bacon dalam kaleng. Nah, jadi si sarden ini tidak boleh dibuka di gudang, kalau misalnya mau diproses lagi harus dibuka di ruang produksi. Jadi dia dikeluarkan dari gudang dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, kondisi untuk bagaimana menjamin fasilitas itu bebas najis? Yang pertama adalah memastikan personel itu mengerti potensi kontaminasi najis. Jadi tadi ada 6 potensi ya, dari personel, dari alat produksi, dari bahan seperti itu. Kemudian periksa apakah pencucian dan sterilisasi alat di lab mikro bisa mengkontaminasi peralatan sampling. Jadi kalau misalnya alat yang digunakan untuk pengujian itu sudah kontaminasi, maka harus dicuci dulu sebelum dia dilakukan sterilisasi. Karena kalau dia lakukan sterilisasi, dia akan mengontaminasi yang lain, karena kan campur gitu. Misalnya ibaratnya kayak piring ini sudah terkontaminasi nih wadahnya. Nah, kalau dia sudah kontam, maka dia harus dicuci dulu ya sebelum dia nanti digabung sama piring yang lain. Kemudian jika iya, pastikan media atau regen di lab mikronya bebas babi. Pastikan metode validasi dan verifikasi sanitasi tidak mengkontaminasi peralatan. Jadi tadi memastikan swabnya itu sesuai ya, tidak mengkontaminasi peralatan. Jika tidak ada kontak langsung dengan media, maka boleh menggunakan media dari bahan najis atau haram seperti pada swab kering, kemudian dikultur di lab, kemudian menggunakan metode bilasan terakhir. Kemudian dengan cara mereview standar manajemennya ya, standar operation prosedurnya, kemudian bisa menambah ruang lingkup audit untuk memastikan fasilitas itu bebas najis. Kemudian kriteria selanjutnya adalah prosedur tertulis aktivitas kritis. Jadi yang aktivitas kritis itu adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Mungkin teman-teman contohnya misalnya dalam proses pemurnian air. Nah, air itu halal ya, tetapi kalau dia diproses kemudian contohnya air isi ulang ya. Air isi ulang itu kan diproses dengan ada namanya proses kritisnya adalah filtrasi. Di filtrasi itu menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif bisa berasal dari kayu, bisa berasal dari tulang. Nah, jadi yang dinamakan dengan aktivitas kritis itu adalah proses yang mempengaruhi status kehalalan dari suatu produk. Ya, contohnya tadi proses penyaringan, misalnya gitu. Itu dia mempengaruhi proses kehalalan produk. Gitu. Nanti dalam proses ininya ya, dalam proses produksi untuk beberapa produk, memang di situ ada aktivitas kritis. Nah, aktivitas kritis itu apa saja? Jadi ini adalah aktivitas kritis. Pertama dari seleksi bahan. Ini suara saya terdengar nggak?
Sebentar ya, ini apa namanya? Lowbat, bentar. Ada sih. Lu kamisnya semangat aja sih. Masih kamu kan sekarang masih Selasa. Iya besok. Kuis bro. Ya udah. Kuis lah apa sih? Ya udah. Jangan. Ya udah sih. Ya udah. Grafik ekspansi. Udah kerjain sehari. Terus besoknya seminggu mata kuliah di sana. Kelar. Udah TP lu. Ini seminggu enggak cuy. Apa? Ini residu kontak gua. Cuy. Masih punya ngomong apa? Ngambek, Cok. Dek. Nyala, Dek. Iya. Gak asik, Dek. Baik, oke. Kenapa? Ada backsound lagi jalan. Mana Cok ibunya? Bu. Enggak lah anjing. Kok ada suaranya sumpah? Oke. Jadi, aktivitas kritis itu meliputi ini ya, ada seleksi bahan, kemudian peluncuran produk baru, pemeriksaan bahan datang, pada saat proses produksi, nanti proses produksi itu nanti di breakdown lagi, apa sih yang menyebabkan aktivitas itu kritis. Misalnya di tadi aktivitas penyaringan. Bisa juga nanti di aktivitas pencampuran seperti itu ya. Kemudian ada pencucian fasilitas produksi, yaitu menjadi kritis karena tergantung dari bahan pencucinya, penyimpanan dan penanganan bahan produk, kemudian transportasi. Nah, ini khusus untuk catering yang menjadi aktivitas kritisnya adalah di pembelian bahan, penyajian. Kenapa penyajian, cara pemajangan dan penyajian itu menjadi kritis? Karena kalau setiap orang itu artinya orang itu kan kita tidak bisa mengontrol ya. Jadi dia dari mana, kemudian dia posisinya kondisinya itu apakah bersih gitu ya, masuk ke dalam restoran seperti itu. Nah, itu kita tidak bisa kendalikan. Makanya dia dalam penyajian dan pemajangannya ini harus diatur. Ya, kalau untuk restoran yang sertifikasi halal seperti itu ya. Kadang-kadang ada restoran yang mewajibkan diambilkan gitu ya. Itu kan ya nggak apa-apa karena itu kan merupakan prosedur ya. Itu wanti-wanti banget supaya ya tidak terjadi kontaminasi tadi. Kemudian dapurnya ya, pengembangan dapur. Jadi kalau ada dapur atau outlet baru itu ada aktivitas kritis, kemudian aturan pengunjung dan aturan karyawan. Nah, sekarang di seleksi bahan baru. Jadi bahan baru ya, ini ada dua kondisinya ya. Bahan yang ini artinya adalah perubahan bahan, yaitu perubahan nama dan jenis bahan. Jadi misalnya kita punya bahannya itu berbeda ya. Jadi kita mau bikin produk tapi benar-benar bahannya berbeda. Nah, atau bahannya yang sama tetapi produksinya berbeda. Misalnya kita awalnya menggunakan tepung dari Bugasari, kemudian kita ubah menjadi tepung dari gula salju misalnya seperti itu ya. Itu perubahan produsen. Nah, di sini harus tersedia prosedur untuk menjamin bahan baru disetujui oleh LPPOM. Seperti itu. Jadi ada prosedurnya yang menjamin bahan itu sudah disetujui. Kemudian prosedur beserta form dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain. Nah, kemudian ada prosedur beserta form dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain yang ada di perusahaan. Misalnya tidak hanya sistem jaminan halal, tapi bisa juga sistem yang lain, misalnya sistem keamanan pangan. Ya. Kemudian melibatkan pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dalam proses ini. Misalnya dalam seleksi bahan baru, dia melibatkan ini nih, misalnya
di aktivitas tulis itu misalnya gini, dia mau menggunakan bahan flavor ya. Nah, kemudian di flavor itu kan masuk kritis. Nah, dia harus melibatkan seseorang produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis untuk pemilihan bahan barunya gitu. Kemudian mencakup proses persetujuan bahan baru. Ini ada prosesnya ya, bisa langsung disetujui atau harus melalui pengajuan. Jadi kalau misalnya bahan barunya itu adalah sudah tersertifikasi, maka dia bisa langsung digunakan, tapi kalau belum maka harus diajukan dulu sertifikasi halalnya. Jadi ini persetujuan untuk produk baru, jadi prosesnya adalah melalui ini ya, melalui kalau di LPP melalui serol, kalau di SJPH itu melalui si halal ya. Kemudian dia masuk ke persetujuan untuk produk disertifikasi. Kemudian bisa juga di persetujuan untuk untuk produk yang akan disertifikasi dan persetujuan untuk produk yang tidak disertifikasi namun sharing fasilitas. Seperti itu. Dan di sini buktinya harus disimpan, dipelihara. Seperti misalnya ada dokumen bahan ya. Contohnya di manual halalnya teman-teman itu kan ada dokumen halal, itu harus disimpan oleh perusahaan. Kemudian form pengajuan bahan baru, kemudian ada daftar bahan halal. Jadi kalau dokumen halal itu dokumen bahan itu tuh contohnya sertifikat halal, kemudian sertifikat analisis. Nah, itu kalau ada dokumennya maka harus disimpan oleh perusahaan seperti itu. Kemudian kita mungkin ini ya. Oke, kemudian bagaimana membuat daftar bahan halal? Ini kemarin saya sudah ada listnya. Nanti teman-teman tinggal memasukkan saja listnya. Yang dimasukkan itu apa saja? Yang kemarin adalah semua bahan. Kemudian nanti yang dimasukkan juga adalah mungkin saya kasih catatan aja, kasih note. Jadi bahan yang dimasukkan itu apa saja? Yaitu bahan produksi ya, bahan baku, bahan untuk produksi. Kemudian bahan pengemas, contohnya adalah misalnya kemasannya pakai plastik, gitu berarti ya dimasukkan aja bahan plastik ya, bahan kemas. Kemudian yang dimasukkan lagi adalah bahan cleaning agent, bahan pembersih, gitu ya, bahan pembersih. Jadi kalau bahan ini dibagi dua ya, yang positif list dan negatif list. Negatif itu yang wajib sertifikasi halal ya, yang harus, nah seperti ini. Jadi bahan ini semua mencakup dari ini ya. Kalau ada bahan kimia juga dimasukkan. Contohnya misalnya bahan tambahan pangan gitu ya. Itu dimasukkan. Ya. Jadi bahan yang dimasukkan di dalam daftar bahan halal itu adalah bahan baku, semuanya ditulis ya, baik itu positif list maupun negatif listnya. Kemudian bahan tambahan pangannya itu seperti pemanisnya, garam, kemudian kalau ada baking powder gitu ya dimasukin di sini itu sebagai BTP. Kemudian bahan pengemas itu dimasukkan. Misalnya si perusahaan itu menggunakan kemasannya adalah box, plastik box, plastik ini kotak, kotak box gitu ya. Maka juga dimasukkan kotak gitu ya, kotak box. Kalau misalnya si perusahaan itu menggunakan toples, maka dimasukkan toples. Kalau pakai plastik ya plastik dimasukkan. Gitu. Nah, bahan pembersih dimasukkan ya, termasuk nanti misalnya bahan pembersihnya apa? Dia menggunakan sunlight, dia menggunakan ekonomi, menggunakan mama lemon gitu, itu dimasukkan ya. Jadi ini dimasukkan daftarnya seperti itu ya. Oke, next aja. Nah, ini adalah yang kemarin saya sudah jelaskan tentang bahan-bahan yang dikecualikan ya. Nanti saya masukkan aja ke jadi yang halal approved material list. Jadi positif list itu apa saja gitu ya.
Kemudian aktivitas kritis selanjutnya adalah pemeriksaan bahan datang. Jadi ketika bahan itu datang, itu harus diperiksa. Nah, kalau di manual halalnya teman-teman itu sebenarnya ada form yang di belakang itu kan ada berapa yang dibeli, kapan dibeli, seperti itu. Ya kan? Nah, yang dibeli itu apa saja. Nah, itu kan ada. Nah, itu masuk dalam aktivitas pemeriksaan bahan datang. Di sini harus menjamin prosedur, menjamin kesesuaian informasi antara dokumen dengan daftar bahan, dengan label kemasan, atau dengan COP. Jadi, yang dibeli itu harus sama dengan yang daftar bahan halal gitu. Misalnya kalau untuk sertifikasi ya, dia mau beli misalnya yang didaftarkan adalah garam refinat, tetapi yang dibeli bukan garam refinat, artinya kan tidak cocok, ya kan? Bahan yang datang garamnya tidak cocok mereknya gitu, ya. Jadi itu termasuk dalam pemeriksaan bahan datang. Nah, pemeriksaan ini meliputi tadi ya bisa nama bahan. Ini saya caranya gimana ya buat masuk ke sini ya? Udahlah gitu aja ya. Nah, pemeriksaan itu meliputi nama bahannya, negara itu kalau sudah impor ya, ini maka dia harus detail. Tapi kalau pemeriksaan yang teman-teman lakukan itu ya ada nama bahan, mereknya sama atau enggak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian boleh dibuat kode internal selama masih bisa tertelusur sesuai dengan bahan daftar bahan halal. Kemudian untuk bahan yang dikemas ulang dan bahan yang tidak tercantum nama produsennya di label kemasan, maka cek produsennya di sertifikat analisis. Nah, ini buktinya harus disimpan. Jadi, bukti pembelian itu harus disimpan. Dia harus punya logbook pembelian atau checklist pembelian bahan, seperti itu ya. Nah, kalau untuk bahan-bahan khusus misalnya adalah daging, maka pengecekannya harus per sertifikasi halal per pengapalan, jadi per sekali datang per kapal gitu ya. Nah, khusus daging yang mengalami perlakuan di pemasok seperti dipotong atau digiling, maka ada syaratnya. Yang pertama ini harus bisa ditelusuri daging berasal dari RPH yang disetujui. Pemasok harus menjamin fasilitas produksi bebas babi dan tidak ada kontaminasi najis selama proses, dan perusahaan melakukan audit kepada pemasok setidaknya 2 tahun sekali. Oke, mungkin sampai di situ ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Emang kalau fasilitas ini banyak. Ya, silakan Aulia Hanifah. Kelasnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini maaf izin bertanya. Ya. Kebetulan